warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lewati merupakan hari yang diberkahi oleh Allah. Kita sudah mulai hari nangko dengan beribadah kepada Allah, melakukan salat subuh secara berjamaah, dan serentetan ibadah sebelumnya juga sudah kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah selesai kita melakukan ibadah salah satu dari tonggak dan rukun Islam, yakni melakukan ibadah di bulan Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin, kan? Islam itu dibina, ditegakkan atas 5 tonggak. Kalaulah wa ibaratkan satu bangunan, maka Islam itu memiliki 5 tonggak. Salah satu tonggaknya itu yaitu bulan puasa di bulan Ramadan. Kalau awak lihat tonggak Islam itu, ada yang sifatnya rutin setiap hari, ada yang rutin sekali setahun, ada yang sekali seumur hidup saja, kan? Sebagai tonggak tentu wajib buat tagakkan. Dari 5 tonggak, bangunan itu berdiri di atas 5 tonggak. 3 yang tak boleh ditawarkan: syahadat, salat, dan puasa. Sementara 2 rukun belakangannya itu ada ketentuan tambahan bagi orang yang memiliki kelebihan dan memiliki kemampuan, kan? Berbeda dengan puasa, tak ada pilihan, kan? Kecuali orang yang diizinkan tak berpuasa. Alhamdulillah, fadilah Ramadan itu sudah kita kejar. Alhamdulillah, sekuat tenaga sebulan penuh sudah kita lakukan ibadah di bulan Ramadan, kan? Siang dan malam, karena hadisnya khusus menyebut siang dan malam, sudah kita isi ibadah itu di bulan Ramadan. Salah satu tanda ibadah wak babuah, ibu, adalah lai balanjut kebajikan yang kita lakukan ketika selesai melakukan satu kebajikan itu. Kalau melanjut kebajikan itu, tandanya ibadah wak babuah, kan? Karena itu Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, selesai bulan Ramadan,
Kita lanjutkan kebajikan itu, paling tidak ada peningkatan dari sebelum bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu itu bisa mendapatkan itu fadilah dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir surat Hud, surat yang ke-11. Pembahasan kita ayat yang ke-61 sampai 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صدق الله العظيم. Wa ila Thamud akhahum salihah. Kepada kaum Thamud saudara mereka bernama Saleh kami utus. Diceritakan kini Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Thamud. Apa kata Saleh? Hai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, sembahlah Allah. Dalam ayatku dikatakan u'budullah, sembahlah Allah. Dan itu misi semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul punya tugas yang sama, menyuruh orang menyembah Allah, menjauhkan orang dari selain Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Allah satu-satunya yang pantas diilahkan. Tamasuk awak menyembah, tamasuk awak meyakini magiharasaki, tamasuk awak meyakini menghidup dan mematikan, tamasuk yang kita sembah, tamasuk yang kita berdoa, yang kita tuju, satu-satunya Tuhan kita adalah Allah. Maka nanti ditakwikkan di Nabi dari awak, tidak banyak orang menyembah selain Allah saja. Tapi yang ditakwikkan di Nabi dari awak, beribadah orang niatnya tidak kepada Allah, niatnya tujuannya ke selain Allah. Ikono nan dirusak di setan Bapak dan Ibu-ibu.
Ikono yang dirusaknya kan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka yang diilahkan orang hari ko bisa bermacam-macam, bisa atasan kan. Makanya demi atasan kadang-kadang orang mau tak beragama kan. Makanya kadang-kadang orang kalau dipanggil atasan itu ndak ada mambeknya. Tapi kalau dipanggil dia Allah, kadang-kadang banyak alasannya kan. Kalau atasan sedang memanggil, itu ndak ada yang mambeknya doh, langsung tiba. Tapi kalau Allah yang panggil, kadang-kadang dicari bekolah kan. Kata Saleh kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah satu-satunya, jangan sembah selain Allah. Yang ditakutkan di orang kini ekonomi seperti terjadi kini, atau kehidupan awak antar negara dalam negara seperti ko terjadi. Sebahagian orang mungkin takut dengan ekonomi masa yang akan datang. Bagi awak orang beriman, bapak dan ibu-ibu, segala yang terjadi mode kini ikulah ada skenario rencana Allah. Anda boleh awak takut dong. Yang awak takuti satu-satunya adalah Allah. Selama bulan Ramadan itulah kita amalkan kan. Awak tak takut dan tak malu diurang dah. Tapi awak takut dan malu ke Allah kan. Misalkan awak di rumah seseorang, dia biasanya habis rokok ko 2 bungkus sehari kan. Orang tak ada di rumah dah. Rokok lagi di saku. Taragak lo merokok kan. Kau tak ada orang dah. Tak mahu awak merokok. Karena awak malu dan takut ke Allah kan. Itulah orang yang bertauhid, mengesahkan Allah ketika ada kemungkinan berbuat dosa, tak jadinya berdosa doh, karena Allah Maha melihatnya kan. Tok pacik lelo sampai kini, dikok lagi kesempatan berdosa dia awak ndak awak karajokan, karena awak yakin Allah Maha menghitung, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha di atas segala-galanya. Apalagi beribadah dalam makna khusus, tu perlu ibu-ibu dan bapa ndak ragu awak doh. Kalau mendoa awak ndak perlu melalui perantaraan sianu, apalagi melalui perantaraan orang yang sudah mati kan. Maka di awak bapa dan ibu-ibu tu jadi pegangan doa apa nama ajakan Nabi Saleh ke umatnya, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Apa kata Nabi Saleh? "Huwa ansha'akum minal ardi." Allah itulah yang menciptakan kamu pertama kalinya dulu kan. Dia menciptakan kamu dari bumi kan. Ada beberapa kata yang bermakna menciptakan. Ada khalaqa, menciptakan juga. Ada fatara, menciptakan juga. Ada siale ansha'a, seperti dalam ayat iko, menciptakan juga. Kata ansha'a itu bermakna Allah menciptakan pertama kalinya yang tak ada contoh dinalainkan. Sehingga dalam terjemahan sering dikatakan dia yang menciptakan kamu dari tanah kan. Anda ada bapak dan ibu-ibu yang bisa menandingi penciptaan manusia seperti kita nangko, penciptaan dari tanah tu bapak dan ibu-ibu Allah lah yang cipta.
Kalau Nabi Adam memang dari tanah mana kan? Kalau awak dari saripati tanah, ndak ada nan wak makan dan wak minum kecuali sumbernya dari tanah kan? Ayana minumku kan dalam tanah kan? Tak dari mayanya kan? Tak dulunya ya pipis tak kan? Lah berubah menye. Pedek kuasanya Allah masuk air kan kolam tanah tu kan hanya balik kan. Kecewa lamaknya ia buat dia si. Kiranya ia pipis asalnya. Awak dia tak tahu Allah yang ciptakan itu. Asal diminum di orang kini, asal dimakan di orang kini, asalnya dari tanah kan. Anggaplah orang yang tak kenal dengan nasi, dengan jagung, kenalnya dengan keju cuman. Keju itu pun tumbuh dari tanah. Kalau Allah katakan huwa ansha'akum, dia yang menciptakan kamu minal ardi, benar adanya. Bahwa kita bapa dan ibu-ibu sadualahnya kini kuha. Iku adalah produk dari hasil bumi nang. Maka disiko mulainya minha khalaqnakum, dari tanah wak diciptakan. Nanti kata Allah, nanti kamu balik lo ke tanah balik. Tsumma nukhrijukum, kemudian kamu dilahirkan, kamu dibangkitkan balik dari tanah tu. Asal wak dari tanah, tinggal wak dari tanah, dan baliknya ke tanah kan. Maka tidak ada orang di dunia aku, bapak dan ibu-ibu, yang tidak senang dengan tanah kan. Negara-negara maju yang sampai tinggalnya lah di mall misalkan, yang tinggal mereka di rumah-rumah bertingkat, rumah mereka tinggalnya di apartemen yang tidak pernah basobok jo tanah anak-anak dok. Sekali-sekali dilapihkan anak kau main di tanah. Tahu buat tanah, lapihkan anak-anak kas tu main-main. Tidak ada anak-anak yang tidak senang bermain di tanah meskipun nyo tidak kenal jo tanah tu kan. Kenapa kok bisa? Karena itu nenek moyangnya kan. Karena dia waktu. Kenapa kok dari sisi hikmah asalmu asal wak dari tanah? Kenapa asalmu asal wak dari udara yang bisa tabang? Asalmu asal wak dari awan yang tinggi. Kenapa asalmu asal kita tak dari angin yang bisa menghambui kan? Kenapa asalmu asal wak dari tanah? Makanan wak dari tanah, tinggal wak di atas tanah, balik ke tanah balik, supaya awak sadari kita ko adalah makhluk yang diinjak-injak asal muasalnya. Dikok kini dia awak balabiah pada orang, cadia awak cawak kan, hebat awak kecawak kan, rancak awak kecawak kan. Itu bahagian kecil supaya membedakan antara yang satu dengan yang lain. Cuma sama tinggi sewak di dunia aku ibu ndak lo rancak kan, ya kan? Sama tinggi sesadualahnya, sama rendah sesadual, indak lo rancak kan? Kenapa awak rancak? Kenapa hidup awak tinggi dan rendah? Supaya rancak, supaya ada nikmatnya awak yang merasa tinggi, dan supaya terasa nikmat lo di awak yang rendah kan? Tak boleh awak yang tinggi merasa lebih banyak nikmat, tak boleh awak yang rendah merasa nikmat dan sakit. Awak yang nikmat di awak tak sebanyak di orang, awak tak baik buati. Karena nan dapat di awak kini cocok untuk awak kan. Nanjalih asalmu asal kita bersama. Ansha'akum minal ardi. Sado awak diciptakan. Tak ada contohnya dari Bibel. Tak ada patronnya. Tak ada. Kalau orang membuat batu bata kan ada contohnya tu. Ada anunya, hukum malnya kan. Ikut tak ada malnya doa kan. Tapi Allah ciptakan
Nenek moyang wa Adam asli dari tanah, kita basamu di dunia asal wa dari sari pati tanah kan. Awak lihat diajarkan di Nabi Saleh kepada kaum Thamud, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairi huwa min ilahin ghairuhu huwa ansha'akum minal ardi." Allah lah yang menciptakan kamu dari bumi. Maka dalam surat Toha surat ke-20 diingatkan di Allah, dari situ asal kamu, di situ kamu tinggal, dan di situ kamu dibangkit lo baliakan. Mudah-mudahan wak sadari dia awak hanya menunggu masonyo ibu dan apa-apa, menunggu masonyo dia awak karena kini kalau prosesnya 3 asalnya dari sinan, tinggalnya di sinan, baliknya ke sinan, bangkitnya dari situ. Kini sudah kita lewati satu cipta dari tanah, sudah selesai. Sedang tinggal di atas tanah, kini nyohagan nanti balik ke tanah, dibangkitkan dari tanah kan. Nah, hanya itu dia makan. Itu yang diajarkan di Nabi Saleh kepada kaumnya, supaya umat yang memiliki kecerdasan seperti kaum Thamud tidak merasa angkuh dan sombong karena nikmat yang nyo dapatkan. Wasta'marakum fiha, di bumi itu kamu menjadi pemakmurnya. Karena itu mohon ampunlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Sungguh Allah sangat dekat rahmatnya, sungguh Allah mengabulkan permohonannya. Jadi karajo awak di bumi ko ibu dan apa-apa memakmurkan bumi. Wasta'marakum fiha, di karajo awak di bumi iko adalah wasta'marakum fiha. Maisi bumi ko, mempagunakan bumi ko elok-elok supaya bumi nan dia Allah kawak ko wak pakai untuk yang bermanfaat. Maka dilarang di agama melakukan perbuatan yang merusak alam kan. Contoh misalkan tabang kayu di rimbo. Nah, kalau kayu di rimbo ditabang timbulnya longsor, timbulnya galodo dan seterusnya karena awak nan manabang itu, sehingga ndak tertahan ledo ayakuha, ndak tertahan ledo pekerjaan seperti itu dilarang di agama kan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu berbuat kebinasaan di muka, dilarang di agama awak kan. Karena jawa berdasarkan ayat iku wasta'marakum fiha, isi bumi ko elok-elok kan. Apalagi kini ibu dan bapak dalam ilmu orang bumi awak nangko ikolah apa rumah berkaca ko kanlah berkelebihan ko. Dia akan kacau mensabalik ko. Sehingga ibu dan lapisan ozonnya sudah semakin menipis. Dalam ilmu orang kini kan. Air kini kalau dulu cumalah air kalau hujan senang, kalau panas senang pula. Kalau kini kalau hujan agak 2 jam lah banjir. Kalau panas agak sebulan rata-rata kan. Kenapa? Air serapan itu sudah dikurangi. Semuanya sudah bertembok, semuanya tak lagi diserap dan air mengalir begitu. Kalau dulu air orang masuk ke dalam tanah kan. Hujan hari masuk dalam tanah. Kalau panas beko air tu masih ada. Kalau kini hujan hari lah 2 jam lah jadi banjir. Nanti kalau misalkan anu lo balikkan. Allah ingatkan kawak di permukaan bumi tidak boleh melakukan kebinasaan, tugasnya adalah mengimarahkannya. Oleh sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaghfiru tsumma tubu ilaih. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Acok-acoklah kalian bertaubat kepada Allah. Konan harus dikarajokan.
Fastaghfiru thumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah, karena sungguh Allah sangat dekat dan Allah menerima, mengabulkan doa awak. Bagi kita Bapak dan Ibu-ibu, qaribnya Allah itu sangatlah dekat kan. Mujibnya Allah itu tidak boleh kita ragukan. Dekatnya Allah kawa dalam ayat lebih dekat dari urat leher. Dikabulkan oleh Allah doa selama orang mau berdoa. Salamutu puluh Allah mau mengabulkan doanya. Awak tidak usah mengurus karajo Allah, karena Allah maha pengabul doa, mujib. Awak tidak perlu meragukan di mana ada Allah, di mana letaknya kini kan. Karena ketika ditanya ke orang-orang Arab Badui, di mana letak Allah, tunjuknya kata Tuhan di atas. Di mana Tuhan? Tuhan di atas kan. Kalau di atas, jauh ke Allah dari awak? Tidak, sangat dekat kan. Makanya jangankan awak berbuat, lah nampak Asia karajo awak, gerak gerik hati awak saja lah tahu Allah. Begitu hebatnya kan. Jangan awak bekerja kau baru ingin bakarajo, itu sudah ada dalam catatan Allah kan. Di awak saya kadang-kadang tak tahu awak dah. Tapi dia Allah tahu zadwalahnya sejak awak pagi hari sampai besok pagi, itu diketahui dia Allah kan. Dia kalau lalu tak tahu nanti jadikan. Allah maha tahu umat kalaupun sedang tidur tahu Allah kan. Maka dari itu kan awak diagih dia Allah nikmat yang sangat banyak. Kadang tak tapagunokan cara yang benar, kadang tangan kau salah kakok, timbul kebinasaan. Maka perintah agama fastaghfiru thumma tubu. Banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Imam Al-Ghazali Bapak dan Ibu-ibu sebutkan ada beberapa model orang bertaubat kepada Allah kan. Pertama, orang bertaubat kepada Allah karena dosa kan. Jadi dek badoso makanya bertaubat. Salahkah ikut? Tidak, tapi tidak sempurnakan. Yang jelek kalau ada dosa, jangan dibiarkan dosa itu tidak dimaafkan, dihapuskan Allah kan. Maka kalau terlanjur wak berdosa, kata Imam Ghazali, bertaubat karena inya berdosa kan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu perilaku seperti itu, awak jangan dibalik berdosa terus dan terus perlu bertaubat kan. Aku yang banyak diurang awak kan. Karena yakin Allah sangat pengasih, rahmat Allah sangat dekat, pengabulan doa tidak terbatas. Sehingga diurang awak kadang-kadang badoso dahulu atau baniai badoso, atau sudah tu baru bertaubat kan. Aku kan banyak dorang awak ketika sehari-hari bebas saja. Atau malam doa ke Allah, ampuni dosa dia Allah. Pemaaf ke Allah, sangat maaf. Dihapuskan, dimaafkan. Dan namo yakin selama bulan puasa lah kita sebutkan dosa awak ke Allah kan. Makanya kata para ulama, tidak perlu awak menyebutkan dosa awak ke orang kecuali minta fatwa. Tapi kalau tidak, andukkan dosa awak tu, biar curhat awak ke Allah kan. Ya Allah, ya bana mului amboku dak tangguang kutiku mudo do, dak ada orang nantak kanai dinyo do, maafkan dosa dari mului ya Allah kan. Wa ulang tarikan. Dulu ketika mudo ya Allah, ndak ada tangan ko do, sumbarang kakok se, sumbarang tanpa se tangan ko. Ampuni dosamu dari tangan ya Allah. Senang Allah dengan orang sebut begitu.
Kalau bapak dan ibu-ibu disebutkan oleh Allah fastaghfiru thumma tubu, kata Imam Ghazali, perintah taubat itu ada orang bertaubat karena inyo badoso baru bertaubat kan. Salah kaiko tidak kan. Yang kedua bapak dan ibu-ibu, ada orang bertaubat karena senang bertaubat menjemput rahmat Allah kan. Maka tak ada hubungan dengan berdosa atau tidak kan. Maka salah satu doa salafus saleh sudah rayo sudah bulan puasa adalah meminta ke Allah, berdoa ke Allah supaya ibadah Ramadan awak diterima di Allah, dosa awak diampuni di Allah kan. Di setahun kau bagi dua 6 bulan sebelum puasa, doa panjang umur sebab je puasa, 6 bulan sudah puasa, berdoa ke Allah supaya ibadah awak diterima, dosa kita diampuni Allah. Maka terus berdoa sudah puasa ko, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Anda dapat bersorak ya Allah, terima ibadah puasamu. Sakiko taluk diambonyo. Rencana lai banyak di bulan Ramadan, tapi ndak selesai sadualahnya no. Rencana ndak tangguang banyak rencana di awal Ramadan, tapi sakit tik nanti karajokannya ya Allah. Catat ibadahmu samparono ya Allah. Maafkan atas segala dosa dan kesalahan ambukan. Itu nan perlu lakukan. Maka kata Imam Ghazali, orang bertaubat yang kedua adalah orang bertaubat bukan karena berdosa. Ya tak ada dosa. Jangan lo dibayangkan nak orang bertaubat aku banyak dosa kayak aku. Nah. Karena ada orang bertaubat level tinggi lebih dari itu. Orang bertaubat karena memang inyo yakin taubatku yang penting. Semua istighfar. Salahnya Nabi awak leh ndak ada salah dah. Karena Nabi maksum, terbebas dari dosa kan. Alfanya ndak ada, Nabi kalau salah langsung dibetulkan Allah melalui malaikatnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan beristighfar 100 kali sehari semalam. Ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Wahai sekalian manusia, taubat dan istighfar kepada Allah setiap hari kan. Sungguh saya bertaubat. Dalam sebuah riwayat 70, dalam yang lain 100 kali. Wa ambiak nan panjang 100 kali nyoba taubat sehari semalam. Kalau 100 kalinya taubat, kalau buangkan jodoh tentu sebanyak itu dosa Nabi itu. Padahal Nabi SAW adalah orang yang tidak berdosa. Tidak ada dosa di Nabi itu. Nabi itu tajago, maksum tak paliaro dari dosa kan. Maka bertaubat bapak dan ibu-ibu bahagian dari hal yang disuruh agama, meskipun wak sedang tidak berdosa kan. Sampaikan ke Allah, maafkan namu ya Allah, lalai yang bukan. Rasul dia awak kok dia tong lah, kok curang awak dibari lah makan pahit, dia tong satu persatu ke, diukur luluri bandang kau. Rasulnya dia banyak nilang, banyak dia awak apa namanya kau dosa awak pada kebajikan awak. Atau nikmat Allah kawak yang sangat banyak, kadang-kadang tak tambah lehi dia awak kan. Karunia Allah kawak yang luar biasa, tak bisa kita balas dah. Karena kealfan wak yang sangat tinggi. Maka itu karena dia jahwak dia Allah karunia yang sangat besar kini kan. Maka acuk-acuk wak taubat. Ketika Nabi tidur di rumah Aisyah, Nabi lalok kan. Aisyah lalok. Paresonya sampingnya tak ada Nabi dah. Reseknya. Asabok dinya. Oh Nabi salat kan. Laloknya balik kan. Lalamonya paresonya sampingnya tak ada. Paresonya salat je baru. Ala barakalinya seromanto akhir dua Aisyah.
kece Aisyah, ba aku mau dikobana bai badek ko. Engkau kan sudah diampuni Allah kesalahanmu. Kenapa kau bai kobana engkau bai badan? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abadan syakura. Apakah hamba ndak syukur? Apakah hamba ndak senang? Bila mana hamba dicatat oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur, berterima kasih ke Allah. Di awak bertaubat bukan karena dosa, awak beribadat bukan karena awak takut masuk neraka, awak beribadat karena awak ingin disayang Allah, awak bertaubat karena awak ingin disenangi oleh Allah. Karena Allah sangat senang kepada ibu-ibu, kehambanya yang rajin bertaubat kan. Sesaat Nabi SAW bersama para sahabat, dan datanglah segerombolan tawanan perang kan, tawanan perang. Dan dari tawanan perang yang banyak tuh, jumlahnya banyak, ada seorang ibu-ibu yang meronta-ronta mencari sesuatu yang kesannya adonan hilang dinyokan. Tanya tahu inyo sedang mencari anaknya yang termasuk bahagian dari anak. Kecil Nabi awak. Menurut kalian, ketika si ibu tadi bertemu dengan anaknya, nyopalu anaknya kuek-kuek, bahagianya si ibu itu. Nyopalu anaknya sekuat-kuatnya. Jawaban kecil Nabi, kira-kira menurut kalian, wahai para sahabatku, amu anda ibu tu mencampakkan anaknya ke neraka kan? Amu anda ibu itu mencampakkan anaknya ke neraka? Apa jawaban sahabat? Mana mau ya Rasul? Dia pasti gembira ketemu anaknya, nyo sanang jo anaknya, inyo bahagia sekali kan? Inyo bahagia sekali. Allah bapak dan ibu-ibu, kalau dibandingkan jo awak, lebih bahagia kahambanya dari ibu itu yang hambaku rajin menjemput rahman Allah dengan banyak-banyaknya melakukan amal saleh dan kebajikan dan bertaubat. Disayang-sayang bana Allah ke orang yang rajinnya minta maaf dan beribadah. Kalau kini awak masih hidup, kan orang nan sebelum puasa patang je empatnya kan. Laibi duit jo baru kan. Kalau ada yang sebelum puasa nak ke surau, dugaan awaknya lah pulang kampung kan. Lain. Sebelum puasa je ke surau. Mana ke surau bulan puasa, lebih merantau lo balik kan. Aku nan sebelum puasa dulu aliko lo balik kan. Cik lagi tambahnya ya. Alhamdulillah lah. Tawa cik. Syukurlah wak kan. Papa bawa je tarik kan. Barawak sabari ko. Labay tong ada nama tong dulu. Awak salat, kalau salat wajib berapa sehari? 56. Sasaf ya. Tadi 2,5, enggak enggak bagi 7 kurang 7 kan. Berarti sekitar 100 ibu sekitar 250 awak salat subuh kan. Sila hendak mangan. Iko lo paling hebat kan. Awak paling hebat kan. Ambo 3 hari karayo ibu. Pi musalla cuman. Salat dia ngaji Ramadan gue. 9 senjamaahnya. 9 tu pek padusi 5 laki-laki. Pek padusi ko 2 lo anak sekolah kan. 5 laki-laki ko garin lo seorang kan. Alah, kecangka garinnya kalau tahu mau deko ustaz dah datang. Ya segitu ala latih jauh kan. Segitu orang kan dikaji ini kan. Lazan orang tak ada orang tibur kan. Ragu lo balik jadual be iyo siko lah ko surawanya ko. Dalam ya alhamdulillah dia awak di luar dan dalam bulan Ramadan rami si awak tarikkan.
Bukan dek kopi mangko ke surau, tidak kan. Memang awak ingin beribadat cari ilmu. Itu badan fastaghfiru wa tubu. Yang kedua itu kata kasar. Jadi orang bertaubat itu karena ibadat. Yang lanjut ibu-ibu dan bapak, ada umat Islam itu yang ndak merasa penting dengan taubat. Cuek saja kan. Tak adanya urusannya dengan taubat. Padahal nasihat Nabi Saleh kepada kaum Samud, sajak taisuk badan ibu-ibu. Cibu bayangkan inyak wak Nabi Adam alaihissalam cie dosonyo keluar di sarugo. Cie dosonyo keluar di sarugo. Awak rencana kakak masuk barugo. Antah barah banyak dosa awak kau kan. Awak kan kak rencana inyolah di dalam. Cie dosonyo ada boleh sikodo. Tandonyo orang badoso ndak boleh disarugo kan. Ya kan? Orang badoso ndak boleh masuk surga. Andaikanlah Nabi Adam alaihissalam berandai-andai. Tapi kalau andai kau kan ndak boleh sebenarnya. Berandai-andailah Nabi Adam ndak tarayunya di iblis dah. Mungkin sampai kini Nabi Adam lah diserugo tarikan. Janganlah ibu-ibu kecekan tentu awak di serugo lo. Ndak ada gaya awak kau kan. Karena awak kau makhluk bumi kan. Ndak awak anak cucu Nabi Adam. Nah lain lo mungkin kan. Kan. Awak kau asam-asanyo seperti tadi ansha'akum minal ardi kan. Tapi yang jalai inyak wa Nabi Adam ndak di Sungai Puak ko anak cucunya doh. Indak di Siko anak cucu liau doh kan. Indak di Afrika anak cucunya doh kan. Ndak adanya di bumi ko anak cucunya doh kan. Kalau Nabi Adam taisuak ndak badoso, ndak nyokarajo kancie yang salah itu. Ko dalam surat Ali Imran doa Nabi Adam yang ngacuk tadanga disampaikan guru kawak kan itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan itu doanya tuh. Kalau boleh katakan doa Nabi yang tertua, doa tertua ikulah dari Nabi awak kan. Rabbana zalamna anfusana. Saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Kami sudah menzalimi diri kami, Adam dan Hawa. Yang dizaliminya seharusnya ndak dikeluar di sarugo, jadi keluar di sarugo. Seharus yang dilarang memakan pohon larangan nyo makan. Maka orang yang level yang kita sebut tadi tidak mau tahu dengan dosa khasirin, kan? Tidak mau tahu dengan taubat, mereka adalah orang yang sangat merugikan. Karena kalau awak mau disalat subuh tadi entah boleh entah tidak ada tahu ada kan. Tawar ada pe nilai awak kan. Sudah awak mau disalat tadi tidak tahu awak bara nilai salat awak subuh pun tidak tahu. Tapi kalau berdosa awak sabar banyak dosa sakit tu tertulis kan. Ya kan? Kalau semenjalan ibu-ibu kau pulang bergunjang Ustaz Taufik kau sombong. Ya. Bara dosanya contoh mau balik misalkan. Pilih balik catatan dosa. Kalau pengunjangan namu pindah pahala kamu kan. Pengunjang malah kau doa kan. Ikhlas apa ikhlas lah. Laman transfer pahala sih kamu surga. Ya kan? Contoh dah jimbe ayah kan, kurang gulonya misalkan. Allah sajak saudara yo ko lain mic saja. Kan. Contoh kan. Lah dak manis saya gulonya lain dak manis saya ayah ni. Pindah pahala ibu kayaknya kan. Tu makanya kami pengurus kurui ibu kan. Dia cok dituduh orang saya kan.
Mungkin ini ketua pengurus lah di pasar Cik Musaji. Marah saya kan. Agilah tak bisa makan. Di tangannya orang biasalah kan. Kenapa? Orang awak kau ibu kalau karajo bayak jarang orang memuji santiang kan. Tapi kalau karajo jahit salah seketik itulah mengadu dua isa dua lah. Padia salah. Asa karajo elok wak karajokan. Awak itu bisa nanti kaji-kaji wak di akhirat. Balasan karajo kau diurang ditransfer orang kau wak tak tahu saya kan. Itu itu yang dia awak pahala ibu-ibu dan bapa yang ndak awak duga-duga kan. Di kalau ada awak karajo salah awak karajo salah, asabara banyak salah tu sakit tu. Makanya yang langkah tiga ko perilaku yang ndak elok kan. Ndak mau tahunya kan. Makanya awak jangan taubat itu awak tinggalkan. Apalagi taubat awak kaitkan dengan dosa saja. Yang jaleh sado dosa minta maaf ke Allah. Sampaikan kalian, ya Allah, yo bana jai ambo salamunanku. Nabi Adam saja itu diulang-ulangnya hanya cie dosanya kan. Atau nak buat takut kau tak jadi masuk surga. Atau nak buat takut nak. Tak jadi. Karena dosa awak lun minta taubat lun sabar lun minta maaf ke Allah kan. Jadi kalau dosa awak dan salamu kau salah, sampaikan kalian, ayo salah kakok tanganku ya Allah. Maafkan ambo ya Allah. Ambo janji tak mau ulang leh. Ambo isi duit ambo jangan elok-elok kan. Kalau itu hebat. Dan Allah sayang kawa. Innallah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah tarimo taubat seseorang selama nafas alun tibo dilihia kan. Salamu angok lu tibo dilihia, salamu tu mana lagi yang mau taubat kepada saya kan. Makanya orang-orang yang bertakwa perilaku sehari-hari ibu dan bapak adalah orang yang kalau nyo salah ndak nyo lanjutkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum astagfirullah. Kalau orang-orang yang bertakwa itu kalau nyo karajo yang salah, menzalimi diri sendiri, minta maaf kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ndak nyo lanjutkan dan salah tu ledo. Baranti sampai itu saja minta maaf ke Allah. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa kan. Mudah-mudahan wak buik sudah ko pokoknya awak asa wak mendoa jangan lupakan minta maaf, minta ampun ke Allah kan. Kalau perlu itu ataan nomor 1 kan. Sebelum tobat, sebelum minta banyak-banyak gue. Permintaan pertama apa yang dosa dulu kan. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa hamba. Aku lainan lain kau di bawah lah kan. Ampuni dosa ibu dan ayahmu. Kan doa yang masuk Rabbi fili itu kan dapat dia tu kan cik tu misalkan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Dia dapat tu. Oh, karahan dah dapat tu kan. Itu dah dapat cik tu kan. Rabbi fili. Berarti awak tahu artinya kau nak baca kau tahu faham awak artinya. Awak baca bahasa Rabbi fili. Ampuni dosamu wali walidayya. Ampuni dosa ibu dan ayah. Warhamhuma, sayangi keduanya kama rabbayani sarumannya menyayangi ambu ketika ketik teisuakan. Awak yang lah jadi orang tua kini gua taraso dia baa menyayangi anak wak ketika ketik kan. Ibu-ibu jangan kecan kami nan bajaso banyak, kami bajaso lo papa kan. Ya kan. Iyo ibu-ibu nama lahiakan tapi nama dia susu magia melanjutkan apa-apa kan. Condak dia melanjut lagi bisa ibu-ibu menyusu. Jujur salah lagi bisa tidak? Tak bisa ada kan. Makanya ibu-ibu baca sopa apa maka kalimatnya warhamhuma sayangi keduanya kama rabbayani sebagaimana keduanya menyayangi ambo ketika ketik kan.
Oh, malam-malam ibu menyusukan. Tu jagokan kami lo mengasuh kan. Walaupun kami acuk mengicuah jauh kau yang mengasuh. Ya kan? Ya kan? Begitu ngasuh anak, ala tagarau anak lalu je kan. Ala kana bangi dibinikan betul. Itu pengalaman pak sedolahnya dia itu. Kan? Tapi Allah mengingatkan kau sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku kecil kan. Baca suka itu nan wak minta ke Allah, mohon ampun ke Allah atas itu letak nomor 1. Baru yang kedua, ku awak menanam lado sirah-sirahkan buahnya ya Allah, minta kan yang ketujuh dia kan. Ya kan? Ya kan? Ku menanam antimun, jangan bungkuak antimun namu ya Allah. Ya kan? Anak kata mintalah ke Allah. Allah tu sangat tahu junan wak butuhkan ya kan. Anam paralu dia wak sampaikan asalkan mungkin dan bisa. Dan itu dia dia Allah kan. Tapi jangan ibu-ibu minta lo tumbuhkan gigi dan waliat. Itulah mantu kan. Biasalah kalau nampung kini alah tu balas Swiss lah kan. Baik, itu Bapak dan Ibu kata Imam Ghazali dan ikut nasihat dari Nabi Saleh alaihissalam. Tsumma tubu ilai, banyak-banyak taubat kayaknya. Yang paling penting itu bertaubatlah wak karena taubat ku ibadah ibu-ibu. Itu sangat penting. Taubat siapa? Karena beribadah, bertaubat itu yang kalau awak minta 2 kali mungkin permintaan yang sama kau orang mungkin bangi wak kan. Lah 3 kali orang minta kau wak majuan proposal yang sama mungkin bangi wak. Tapi ya Bapak dan Ibu-ibu, Allah 10 kali, 20 kali, 200 kali minta kalimat yang sama ke Allah, sanang bana Allah kan. Di kalau ada rasanya dosa awak yang banyak sangat kan, yang gadang bana lah minta ke Allah, sayang Allah kawak, sanangnya kawak, yang rajin minta maaf kayaknya kan. Sampaikan saja. Salah giwak masih duit kau ha? Ditong sewak wak nalagai kowe. Nalau umur 60 70 yang dak ada oleh beban awak, tanggungjawab awak kanak ka cucu lah selesai. Awak ka diri awak lah etong saya di awak kini ko. Nama lenan tinggal kini ko kewajiban ambo ha? Jalan bayi itu selesaikan itu sadonyo. Kok bilo pulang kampungnya Allah. Barang ke siap. Itu siap. Bagaimana menyiapkannya? Yang kurang kau minta maaf. Kau kalau awak jago kau salah, kalau awak jago kau puasa awak jalankan. Bahkan awak sabarono kannya puasa 6 bagaikan. Lah puasa 6, lah selesai puasa 6 ibu. Alhamdulillah lah ya nama nalun juga kan. Nama nalun kajakan puasa 6 kan. Karena orang yang puasa 6 itu dalam hadis dihitung sama dengan puasa setahun penuh. Meskipun riwayat itu diperdebatkan, tapi nanjalih ada riwayat secara khusus man sama Ramadan thumma atsba'u sittan min Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Kini barang kini kok. Lebaran Syawal kini. Alimu balik. Mulai kan berarti ada mulai hari lain. Kaja dalam mulai hari kau kan. Kalau puasa awak sana mari itu sama dengan puasa setahun penuh. Wah sambungkan dengan surat Al-An'am misalkan. Sianan karajoelo diiringi sianan karajoelo maka dibalasi di Allah 10 kali lipat. Kalau hitung itu sekoe 30 hari kali 10 berapa? 300. 6 hari kali 10 berapa? 60. Berarti 360 sama ju setahun kan. Kajakan dia waktu kan. Kajakan dia wak puasa 6 hari salamu bulan Syawal. Lai 5 hari terakhir lai kan. Ya kan. Ya karena awak mungkin barayo banyak cucu minantu pulang. Anda tak kaja dia wak seminggu ke petang doh. Ada. Seminggu besok boleh kan. Kajan seminggu ko kan. Ya kan. Kalau ndak tahu dia ke sawah minta izin ke seminggu kau nak ke sawah kan. Kok lalu mengkerja semua puasa lalu ze untuk mengajar puasa 6 gue.
Kalau so nak taluk do kowe, minta izin ke suami, nak ke sawah seminggu do. Anu mah puasa je. Lalu melah. Yang penting puasa 6 tak kajakan kan. Kan. Anda boleh lalu. Iyo kadang-kadang kan banyak perangai awak tapi nan jalan nanam kau jadi tinggal kau usahakan dia tak aja dia awak kan kanu nilainya sebegitu besar. Lebih dari itu sekedar menambah pahala banyak-banyak yang jauh lebih dasar dari itu memperbanyak taubat dan istighfar itu nasihatnya. Fastaghfiru, minta ampun ke Allah karena dosa wak sangat banyak, sabuikan ke Allah. Dak usah wak dari-darihan sabuik selambik-lambik. Selesai wak tahajud tadi pagi sampaikan ke Allah. Baik, segitulah kaji awak pembuka kaji sesudah puasa. Mudah-mudahan semangat awak sebanyak ku awak ke surau tetap awak sebanyak ku ndaknyo dan awak baujo jamaah awak tarawihkan bagaimana awak bisa semakin banyak awak kajian awak ikoko di bulan sesudah bulan Ramadan. Hadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.